Sebuah kisah cinta palsu. Yuk kita simak kisahnya. Indira, gadis cantik yang belum lama lulus kuliah dan baru saja berusia 23 tahun. Selama menunggu panggilan pekerjaan, dia membuka perpustakaan kecil-kecilan di samping rumah keluarganya. Di situ dia jadi berdekatan dengan orang-orang sekitar tetangganya, terutama remaja dan anak-anak yang ingin menyewa koleksi buku-bukunya, dari novel, dongeng, majalah, dan banyak lagi. Pada suatu minggu sore yang cerah, mampirlah seorang lelaki muda sekitar 30-an bersama remaja 14 tahunan. Dia mengatakan ingin menyewa buku demi adiknya yang liburan. Indra pun melayaninya dengan ramah. Lelaki itu tampak mengajaknya ngobrol sambil memilih-milih buku. Ya, dia memang sepertinya anak lelaki yang cukup ramah. Dan dia asik meminjam, dan terpilihlah 2 buku cerita dan novel. Dan laki itu pun dengan tersenyum memandangi Indira yang juga tersenyum padanya. Seminggu ya, kata Indira. Akhirnya juga gak sampai. Ternyata hanya 3 hari lelaki itu muncul lagi untuk mengembalikan buku-buku sewaannya. Adikku udah pulang, katanya. Ini aku kembalikan. Oh iya, aku boleh pinjam lagi gak? Ya silakan, kata Indira. Dan sambil dia melihat-lihat buku yang akan dipilihnya, dia terus saja mengajak Indira untuk ngobrol. Ada saja bahan obrolannya yang membuat Indira senyum. Ternyata keesokannya dia mampir lagi tanpa membawa buku yang disewanya yang lalu. Maaf ya, bukunya nggak dibawa, orang saya pulang kerja. Oh nggak apa-apa, mau minjem lagi? Ya gitu deh, katanya senyum-senyum sambil terus menatap Indira diam-diam. Dan terjadilah percakapan seperti biasa yang membuat mereka lumayan akrab. Ada saja yang bicarakan. Akhirnya, setiap dia pulang kerja, lelaki itu selalu mampir ke perpustakaan milik Indira. Mereka akhirnya dari obrolan biasa akhirnya menjurus. Lelaki itu pun jadi mengenal keluarga Indira. Lelaki itu tak lagi membicarakan soal isi cerita atau isi buku yang dibacanya ataupun soal yang lain. Dia mulai menanya-nanyakan tentang Indira. Indira pun menjawabnya seadanya saja. Dia tak ingin ada terlalu kedekatan dengan pria itu yang mengaku seorang duda dengan seorang anak sekitar 5-6 tahun umurnya. Dia keras mengatakan bahwa sekarang apa-apa sendiri dan sebagainya. Indra sih hanya menanggapinya sekedarnya saja. Ternyata laki itu, Didi, memang pandai mengambil hati orang lawan bicaranya. Bahkan Ibu Indira pun jadi cukup akrab mengobrol dengan dirinya ketika dia akhirnya bisa dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruang tamu rumahnya. Indra tetap seperti biasa. Baginya lelaki itu hanyalah pelanggan perpustakaannya, tak lebih. Dia pun maklum. Suatu pagi, Indira sedang bersiap-siap akan berangkat ke suatu tempat. Dia ingin mengadakan suatu interview pekerjaan. Kebetulan Didi lewat dengan motornya. Mau kemana, Dira? Ada deh, katanya. Ayo, aku antar. Gak usah, aku ada urusan penting nih, ada interview pekerjaan. Ayo lah, bukannya pas mau kerja. Gak apa-apa, aku bisa izin, katanya dengan enteng. Matanya berbinar-binar.
Saat itu ibunya juga mengatakan, sudahlah daripada kamu nanti nyasar-nyasar, ayo Indira, jangan khawatir, pokoknya sampai ke tempat tujuan. Akhirnya Indira pun dengan mau tak mau ikut motor Didi dan yang diboncenginya. Akhirnya mereka pun melakukan perjalanan ke tempat yang dituju Indira. Didi menunggunya hingga selesai, dan ketika itu Didi mengajaknya ke sebuah warung makan yang tak jauh dari tempat itu. Yuk kita makan dulu. Ah, nggak usah ya, makasih mas. Alah, daripada kamu kelaparan. Situlah Didi mulai melancarkan aksinya. Ketika mereka begitu sampai di rumah yang kebetulan sepi, Didi mulai menjalankan aksinya. Dia mendekati Indira dan meraih tangannya. Indira, aku cinta kamu deh. Mau nggak jadi calon istriku? Indira tentu saja kaget. Jangan mas. Kamu gitu ya. Apa karena aku duda, kamu masih gadis cantik? Kan begitu mas. Kita kan hanya berteman. Jangan. Indira, sungguh deh, aku serius sama kamu. Didi sampai berlutut di depan Indira agar Indira mau menerima cintanya. Indira tetap diam hingga akhirnya laki itu pamit karena ibu Indira datang dari pengajian. Ada apa Indira, kata ibu. Indira yang terdiam diam mengatakan kalau Didi telah mencurahkan isi hatinya ingin menjadikannya dia calon istri. Ibu Indira setelah berpikir akhirnya berarti dia serius. Indira, terima saja, tapi aku gak suka bu, dia duda tanpa anak. Lah gak apa-apa, duda asalkan jangan suami orang. Indira hanya diam. Dia berpikir. Sejak itu Didi semakin sering muncul di depan Indira sampai akhirnya Indira luluh dan bersedia diajak keluar. Suatu malam Didi mengajaknya ke mall untuk menonton bioskop. Indira pun bersedia. Dia mencoba untuk menjalani dengan lelaki itu yang memang sikapnya gampang menarik hati orang yang baru dikenali. Saat itu Indira pun mulai pelan-pelan mengisi hari-harinya dengan Didi. Lelaki itu dengan sangat gembira amat melindunginya kemanapun mereka berdua pergi. Dan saat itu kebetulan ada film yang menarik. Saat itu karena masih sekitar setengah jam lagi film dimulai, Didi izin ke toilet. Dia menitipkan handphonenya pada Indira. Ketika handphone itu di tangan Indira, terdengar telepon. Indira pun melihat, ternyata seperti dari wajah anak-anak. Oh mungkin nih anaknya dia, dipikir. Ternyata dia gak mau ngangkat, tapi akhirnya karena terus menerus dia pun mengangkatnya. Dan terdengarlah suara panik bocah yang mengatakan, Papa cepat pulang, Mama mau melahirkan. Pak, cepat Pak, tunggu ya Pak. Lemaslah sekujur tubuh Indira. Tak disangka, ternyata Didi bukanlah seorang duda. Dia masih terikat suami istri dan bahkan akan menambah anak lagi. Apakah dia hanya iseng denganku dikala istrinya hamil? Dan begitu Didi keluar dari toilet, ia segera mengembalikan handphonenya. Nih handphone kamu, istrimu mau melahirkan. Sudah, jangan pernah hubungi aku lagi dan datang ke rumah. Goodbye. Didi tentu saja terkejut. Dia tak menyangka kalau Indira begitu marah pada. Indira, tunggu. Indira, tunggu. Tidak. Indira pun berlari dan tak ingin mengalah lagi. Dia segera meninggalkan bioskop, bahkan
keluar dari rumah sendirian. Didi hanya terperangah. Indra pun merasa bersyukur. Sebelum semuanya terlalu jauh, dia mendapat petunjuk. Indra benar-benar emosi. Dia berlari tanpa menoleh lagi, meninggalkan lelaki yang dengan cinta palsunya.